Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan dengan indikator menggali dan memaparkan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek adik Simba secara lisan, tulis, dan visual. Memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Sebelum masuk materi, kita review materi pekan lalu ya. Ada yang masih ingat? Ya, benar. Pekan lalu kita sudah belajar tentang menggali informasi penting dari buku sejarah. Caranya yang pertama membaca teks dengan teliti, membuat daftar pertanyaan untuk menguraikan informasi, menjawab pertanyaan yang diberikan dalam bentuk peta pikiran, dan kata tanya yang biasa diajukan dikenal dengan adik Simba. Materi selanjutnya yaitu memaparkan informasi penting teks sejarah melalui peta pikiran. Setelah membaca suatu teks, kita dapat menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk peta pikiran. Ini yang sudah kita pelajari pekan lalu ya. Jadi membuat pertanyaan bentuknya peta pikiran. Untuk menguraikan informasi pada peta pikiran, kita perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah sebuah gagasan utama dalam sebuah cerita, menjadi salah satu poin penting dalam membentuk suatu cerita yang utuh. Ide pokok dibagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif artinya gagasan utama berada di awal kalimat. Induktif artinya gagasan utama berada di akhir kalimat, dan campuran artinya gagasan utama bisa berada di awal dan di akhir kalimat. Materi selanjutnya yaitu menyampaikan informasi yang dibaca secara lisan. Kali ini kita akan mempelajari cara mengembangkan informasi dari teks lisan. Teks lisan dilakukan dengan menyimak. Dalam menyimak diperlukan konsentrasi tinggi agar informasi yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Nah, sebenarnya sama saja dengan menentukan informasi pada teks tulis. Teks lisan pun sama. Kita harus mencari informasi pentingnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk peta pikiran. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Informasi diperoleh dari beragam teks, baik tulis, lisan, maupun visual. Informasi yang telah kita peroleh dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan baru menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, kata baku dan kalimat efektif ini mau kita pelajari. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sumber utama dari bahasa baku yaitu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Ini beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku yang bisa kalian tahu lebih detailnya di KBBI. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Syarat kalimat efektif yaitu yang pertama menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Yang kedua logis, artinya dapat diterima dengan akal sehat dan bisa dipahami dengan baik. Yang ketiga, tidak adanya pemborosan kata, artinya hemat kata. Dan yang keempat, tidak ambigu, artinya tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, kesepadanan struktur. Merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan kalimat bisa dilihat dari kesatuan pokok pikiran suatu kalimat yang kompak dan pikiran yang baik. Ciri-ciri kesepadanan struktur. Kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas,
tidak terdapat subjek yang ganda, predikat kalimat tidak didahului oleh kata penghubung yang. Contohnya nih, di kelurahan kami mengadakan lomba baca puisi. Ini contoh tidak efektif. Efektifnya, kelurahan kami mengadakan lomba baca puisi. Yang kedua, kesejajaran bentuk. Perlu memperhatikan imbuhan dalam kata-kata yang terdapat di dalam kalimat. Haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika suatu kalimat menggunakan imbuhan me, maka kalimat selanjutnya menggunakan imbuhan me juga. Contohnya, ini tidak efektif. Ibu segera mengambil dan diminum obat itu. Efektifnya, ibu segera mengambil dan meminum obat itu. Jadi, mengambil dan meminum. Yang ketiga, ketegasan. Merupakan suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Cara yang harus dilakukan yaitu yang pertama, meletakkan ide pokok di depan kalimat. Contohnya, ini tidak efektif. Harapan kami adalah agar permasalahan ini dapat kita bicarakan pada kesempatan lain. Efektifnya, pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi permasalahan ini. Yang kedua, membuat rangkaian kata yang bertahap. Kalimat tidak efektifnya, kepala sekolah, para siswa, hingga guru turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Kalimat efektifnya, para siswa, guru, hingga kepala sekolah turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Artinya dari mulai siswa sampai kepala sekolah, artinya dia dibuat rangkaian kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, suaranya benar-benar merdu, suaranya sangat memesona. Yang keempat, menggunakan partikel penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contohnya yaitu, tutuplah pintu itu. Yang keempat, kelogisan kalimat. Kelogisan kalimat berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Nah, ini harus dibuat dengan kalimat yang mudah dimengerti. Contohnya, ini tidak efektif. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Efektifnya, saya mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang kelima, kehematan kata. Artinya ringkas dan tidak bertele-tele, tidak menyusun kata yang bermakna sama di dalam kalimat. Yang harus diperhatikan dalam penghematan kata, yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Kedua, menghindari sinonim dalam satu kalimat. Ketiga, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, dia memakai topi warna putih. Efektifnya, dia memakai topi putih. Nah, materi kita selesai. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada, kalian bisa japri ustadzah atau japri ke wali kelas kalian ya. Oke, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.